Assalamualaikum, bertemu lagi di Deni Batubara. Hari ini sungguh banyak sekali terjadi pergantian berita yang sangat cepat sekali. Tadi pagi kita masih membaca berita bahwa PDIP akan mendeklarasikan pencalonan Anies Baswedan dan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Semua di lini masa, bahkan semua di percakapan WhatsApp, di grup-grup Facebook, semua berita tentang itu. Karena disebutkan di situ, jam 1 siang, PDIP akan mengumumkan beberapa nama pasangan calon yang akan mereka usung di Pilkada 2024. Namun apa yang terjadi? Ternyata pada pengumuman itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak jadi mencalonkan nama bakal calon untuk pilihan PDIP untuk DKI Jakarta. Sebutkan di situ, untuk DKI Jakarta baru akan diumumkan pada pengumuman gelombang keempat yang diumumkan oleh PDI Perjuangan. Disusul oleh berita bahwa pencalonan Anies dan Rano Karno ditunda. Namun kemudian muncul lagi berita yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan batal mencalonkan Anies Baswedan. Sehingga disebutkan juga bahwa PDIP akan mencalonkan Pramono Anung menggantikan Anies Baswedan. Dan ini sebuah berita yang cukup banyak juga mendapatkan perhatian di sosial media ataupun di percakapan-percakapan grup, di mana banyak yang beranggapan bahwa pilihan PDI Perjuangan membatalkan pencalonan terhadap Anies Baswedan, banyak yang menduga-duga apakah ini akibat ada tekanan atau karena eh, ada beberapa syarat yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan. Namun, dugaan terbanyak adalah adanya tekanan terhadap PDIP untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan. Namun, ada pertanyaan, kalau bukan Anies, mengapa PDI Perjuangan malah menggantikan dengan Pramono Anung? Bukankah untuk elektabilitas suara Anies, suara Ahok lebih tinggi dibandingkan calon-calon yang lain? Kita tahu bahwa dari survei terbaru, elektabilitas calon-calon Gubernur DKI Jakarta, suara tertinggi di survei adalah Anies, disusul oleh Ahok. Artinya, kalaupun PDIP sebenarnya tidak mencalonkan Anies, mereka masih ada pilihan untuk mencalonkan Ahok. Namun yang kita baca, PDIP akan mencalonkan Pramono Anung. Kita belum tahu apakah Pramono Anung atau Anies Baswedan. Mungkin saat ini PDIP masih berdiskusi alot untuk menentukan pasangan yang akan mereka usung di DKI Jakarta. Yang menarik dalam pengumuman tadi, PDIP juga sudah mengumumkan calon mereka di Banten, di mana mereka akan mengusung Airin. Nah, ini juga banyak menuai polemik, di mana ada orang yang beranggapan bahwa pilihan PDIP mencalonkan Airin ini eh, ingin melanggengkan kembali dinasti yang ada di Banten. Ada juga yang beranggapan bahwa Airin pilihan yang tepat untuk melawan calon yang diusung oleh Kim Plus ya kalau di Banten. Nah, itu memang dua sisi yang saling bertentangan antara melanggengkan dinasti atau melawan calon yang disepakati atau yang ditunjuk secara bersama-sama oleh koalisi Kim yang berisikan 12 partai. Dan untuk Banten sendiri, saat ini calon dari Kim adalah Andra Soni serta Dimyati, sementara calon yang diusung oleh PDI Perjuangan adalah Airin. Dan ini tentu menjadi menarik karena nanti di Banten akan terjadi persaingan yang sangat ketat. Kita tahu Airin sendiri adalah calon gubernur yang sudah 2 tahun mensosialisasikan diri karena dia sudah mendapatkan surat perintah untuk mencalonkan diri sejak 2 tahun yang lalu. Artinya masyarakat Banten sudah sangat kenal siapa Airin, apalagi Airin adalah keluarga dari Ratu Atut yang ada di Banten. Dan ini nanti akan bersaing dengan calon yang dicalonkan oleh Gerindra dan koalisi Kim Plus, di mana Andra Soni adalah Ketua Gerindra Banten. Dan dari calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan tadi, terlihat bahwa PDIP seperti lepas dari kurungan karena mereka saat ini bisa mencalonkan calon sendiri setelah adanya putusan MK, di mana sebelumnya PDIP akan tersisih sendiri karena semua partai sudah masuk ke dalam grup Kim atau Koalisi Indonesia Maju. Namun dengan adanya putusan MK, PDIP akhirnya bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Di sini PDIP mengumumkan calon-calon yang
notabene yang otomatis akan head to head dengan calon dari Kim, di mana nanti di Sumatera Utara PDIP juga mencalonkan Gubernur petahana Edi Rahmayadi untuk bertarung di Pilkada Sumatera Utara melawan menantu Joko Widodo yakni Bobi Nasution yang diusung oleh 12 partai atau Kim. Dan ini pendaftaran terakhir akan terjadi pada tanggal 27 Agustus 2024 dan ini akan menjadi penentuan siapa-siapa saja yang akan dicalonkan oleh partai-partai pada pilkada nanti. Pilkada Jakarta menjadi pilkada yang paling disorot karena keberadaannya yang sangat strategis. Meskipun keberadaan Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara kalau sudah dipindahkan ke IKN, namun Jakarta masih menjadi magnet karena siapapun yang akan menjadi gubernur di Jakarta itu punya peluang besar untuk ikut di kontestasi Pilpres 2029. Tentu jika Anies misalnya menjadi gubernur DKI Jakarta atau ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta, dia punya peluang untuk kembali menjadi gubernur dan punya peluang untuk mendapatkan popularitas dan berpeluang juga untuk dicalonkan di Pilpres 2029. Jika ini terjadi, tentu akan menjadi pesaing berat bagi Kim Plus yang kemungkinan pada tahun 2029 akan mencalonkan Gibran. Dan ini sudah diantisipasi dari sekarang agar Anies tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Namun kita masih menunggu karena politik sangat dinamis, bisa saja tanggal 27 besok PDIP kembali mencalonkan Anies. Apakah Anies atau Pramono Anung? Sama-sama kita tunggu dan nantikan terus update-nya hanya di channel YouTube Denny Batubara. Sampai jumpa.